Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Agil Pratiwi, NIM 221F10127, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya di sini di video kali ini akan membahas tentang identifikasi anak tunalaras. Setelah itu membahas tentang perkembangan emosi anak tunalaras dan layanan pendidikan bagi anak tunalaras. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang identifikasi anak tunalaras. Sebelum masuk ke dalam materi, apa sih anak tunalaras itu? Anak tunalaras adalah sebutan untuk individu yang teridentifikasi memiliki gangguan, hambatan, atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Jadi, identifikasi anak tunalaras menurut Hidayat menurut Hidayat 2013 terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu pertama, tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Kedua, Thematic Apperception Test, TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu, disediakan skala khusus. Yang ketiga, tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang keempat, Dispersed Fable Test. Tes ini merupakan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperhatikan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain.
Yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. Selanjutnya identifikasi selanjutnya memeriksa ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam suatu keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain. Yang pertama, anxiety hysteria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang kedua, conversion hysteria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang ketiga, obsesional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Yang keempat, sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Kelima, karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak dapat penyelesaian. Keenam, psikos anak, mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Selanjutnya, perkembangan emosi anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Kematangan emosional anak tunalaras ditentukan dari hasil interaksi dengan lingkungannya, di mana anak belajar tentang bagaimana emosi itu hadir dan bagaimana cara untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut. Perkembangan emosi ini berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan usia. Anak-anak tunalaras terlambat perkembangan sikap-sikap sosial dan emosionalnya.
Sikap-sikap tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dari interaksinya dengan lingkungan, seperti tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola-pola kelompok yang lebih luas dan kesadaran sosial mereka sangat rendah. Menuntut perhatian yang terus-menerus dari lingkungannya dan mereka suka bermain sendirian. Selanjutnya dalam kelompok biasanya selalu mengikuti, bukannya memimpin. Sikap-sikap tersebut bila dibiarkan akan mengakibatkan semakin berat dalam bersosialisasi. Anak tunalaras akan menjadi sulit untuk berperilaku dewasa dan akan mengalami kemunduran sikap-sikap sosial dan emosional. Kondisi emosi anak tunalaras cenderung tidak stabil, dan ketidakstabilan aspek emosi ini dapat dilihat pada tingkah lakunya sehari-hari. Anak tunalaras sering menampakkan perilaku yang menyimpang, seperti mudah tersinggung, sedih, acuh tak acuh, keras kepala, merasa cemas, agresif, menarik diri dari pergaulan, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya dapat dipastikan, dapat disimpulkan, dapat dijelaskan bahwa peranan pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK sangat-sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengkoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Dalam hal ini adalah bagi mereka para penyandang tunalaras. Anak tunalaras yang disebut juga dengan anak tunasosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan yang terus-menerus terhadap norma-norma masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain, sehingga dibutuhkan pembelajaran pendidikan jasmani khusus yang harus diterapkan pada mereka para anak tunalaras. Selanjutnya layanan pendidikan anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri dan kepercayaan diri. Menurut Mei Mulyani dan Karyoto 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Selanjutnya, yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Keempat, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kelima, memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunasosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran
atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Kedua, plain ignoring atau perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya, ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencoba mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberi bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Ketiga, providing more information. Memberi informasi lanjutan. Memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat, tension reduction through humor atau mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredam jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, keadaan ini perlahan dapat teredam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman dan tawa. 5. Acknowledging the message. Memberi suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Keenam, signal interference atau sinyal interferensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contoh, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Selanjutnya, proximity control, kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan pada siswa saat itu. Karena umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya, cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai sebuah ancaman atau tidak. 8. Hurdle help, bantuan rintangan. Pendidik dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa. Saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya, pendidik dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul.
sehingga siswa mengikuti arah yang benar. Selanjutnya, making a direct appeal to values atau membuat nilai pembanding langsungan. Siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman. Perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu siswa fokus pada masalah yang dihadapi. Contoh pertanyaan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Mengapa kamu bersikap demikian? Sampai akhirnya siswa berkomitmen dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan masih mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan terjadi. Selanjutnya, infusion with affection, selalu berikan kasih sayang. Setiap sikap yang positif, dukungan, serta penghargaan yang diberikan seseorang dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Selanjutnya, tujuan bentuk pendidikan anak berkebutuhan khusus tunalaras dapat diselenggarakan dalam pelaksanaannya. Macam-macam bentuk penyelenggaraannya. Pendidikan anak berkebutuhan tunalaras atau gangguan emosi adalah perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan serta penyuluhan di sekolah reguler. Misalnya, sekolah reguler terdapat murid atau anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan atau gangguan emosi, maka para pembimbing harus segera memperbaikinya. Kedua, menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras jika mereka perlu belajar terpisah dari teman-temannya satu kelas. Ketiga, sekolah luar biasa atau SLB bagian tunalaras tanpa asrama yang ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras yang proses belajarnya perlu dipisahkan dengan teman yang lainnya karena gangguan emosi dan gangguan perilaku yang dialaminya sudah cukup berat atau bahkan merugikan teman seusianya. Keempat, sekolah dengan asrama. Sekolah ini ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus yang kenakalannya sudah terlampaui berat, sehingga mereka harus dipisahkan dengan teman maupun orang tua mereka. Selanjutnya, oleh sebab itulah mereka harus dikirim ke asrama untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini juga bermaksud agar anak secara kontinu bisa terus mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Adanya asrama untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras adalah sebagai keperluan penyuluhan. Tujuan diselenggarakan pendidikan bagi anak tunalaras adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus tunalaras agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat dalam menggalakkan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan sekitar. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras dapat dilaksanakan melalui bidang pengajaran,
bimbingan dan juga penyuluhan dengan melibatkan ahli-ahli terkait seperti guru, psikolog, pengasuh maupun pekerja sosial. Baik, itu tadi mengenai identifikasi, terus layanan pendidikan bagi anak tunalaras. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.